SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. terbaik, The best. Unggul. MDP terbaik. teknologinya juara. Good morning IT. Selamat pagi dari Gedung Raja Wali 14 lantai 1 Universitas Multidata Palembang. Hari ini kita bicara IT. IT yang mempengaruhi hidup kita di masa kini dan masa depan. Hari ini kita agak istimewa karena saya kedatangan tamu juga yang super istimewa. Kami lebih dari 22 tahun berteman, tetapi baru kali ini kami ada di satu panggung. Kebetulan panggungnya cukup lumayan, dan panggungnya cukup representatif untuk mengejawantahkan semua ide dari partner saya hari ini. Selamat pagi Pak Inayah. Selamat pagi, Mas Wijak. Saya panggil Mas ya. Boleh, iya. Mas Inayah ini adalah teman dalam macam-macam. Nah, kebetulan hari ini kami berdua punya interest yang sama, makanya kita pertemukan untuk bicara topik yang menurut saya seksi hari ini, Mas Inayah. Jadi topiknya kita bicara soal komputasi hijau. Kalau bahasa kita itu namanya green computing. Oke, kenapa kok kami berdua berdiskusi atau bicara tentang green computing hari ini? Kalau teman-teman ketahui bahwa konsumsi energi dunia itu meningkat 45%, dan 80% dari energi itu disuplai oleh bahan bakar yang fosil. Jadi energi yang tidak terbaharukan. Kalau hari ini, datanya per hari ini, Cina adalah pengguna konsumsi energi terbesar di dunia, diikuti oleh negara-negara lain. Nah, sebenarnya apa sih nanti yang akan kita bahas? Jadi pembicaraan kecil kami hari ini, kami pengen dari sudut pandang kami sebagai orang IT, kita punya sumbangsih apa sih untuk kemakmuran lingkungan gitu, atau kita punya sumbangsih apa sih yang bisa kita sumbangkan agar lingkungan hidup kita menjadi lebih baik. Oke. Nah, istilah kami berdua pakai hari ini, green computing itu kita pakai nama istilahnya komputasi hijau ya Mas ya. Siap. Komputasi hijau. Nah, kalau kita bicara soal green computing atau komputasi hijau ini kan sebenarnya sudah cukup lama, tetapi lebih terkenal itu bukan dari sisi computingnya, bukan dari sisi kita IT-nya, tapi lebih banyak ke bidang yang lain gitu ya. Nah sekarang kalau boleh tahu sebenarnya konsepnya green computing atau komputasi hijau itu sebenarnya apa sih? Kalau kita bicara pada green computing atau komputasi hijau itu akan berhubungan dengan suatu cara atau metode untuk kita bisa mengurangi pemakaian energi, Mas. Oke. Kita tahu saat ini perkembangan teknologi
meningkat atau pesat. Mm-mm. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi tadi di sini, akan banyak perangkat atau alat-alat yang akan kita gunakan tadi di sini. Di antara alat tersebut tadi seperti misalnya ada komputer dari sini. Nah, dengan meningkatnya pemakaian komputer di sini, itu kan akan menyebabkan meningkatnya pemakaian daripada energi listrik. Ya. Ketika kita bicara pada energi listrik ini akan menyebabkan akan ada emisi CO2 yang akan lepas ke atmosfer, di mana ini akan bisa menahan yang namanya panas ini, Mas. Sehingga akan menyebabkan daripada perubahan iklim yang kita sebut dengan global warming. Nah, di sini dengan kita mengetahui daripada green computing atau komputasi hijau, kita bisa berharap akan adanya mengurangi yang namanya pemanasan global. Terus juga kita bisa melakukan pengurangan daripada pemakaian energi. Karena tadi sudah dikatakan oleh Mas Wijang bahwa kita bicara pada energi terbarukan saat ini kan cukup sulit, Mas, tadi sini. Kita bicara pada batu bara, kita bicara pada minyak tadi di sini yang akan kita gunakan, itu kan semakin lama akan semakin habis tadi sini. Ketika di sini kita bicara dengan computing, kita berharap bahwa energi tersebut nanti akan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita tadi sini dengan cara tadi melakukan dengan suatu penghematan. Selain itu juga ketika kita mengetahui dengan green computing, kita berharap akan adanya mengurangi daripada pencemaran lingkungan. Kita bicara teknologi, kita bicara pada komputer. Komputer itu kan nanti ketika kita bicara pada recycle, sebenarnya kan akan ada namanya reduce, reuse, dan recycle. Itu konsepnya ya? Ya, konsepnya tadi, Mas. Kalau kita di sini bicara recycle, nanti kan komputer itu kan ketika sudah tidak bisa kita reuse lagi, kita gunakan lagi, itu kan akan terbuang. Bagaimana di sini diusahakan juga bagaimana ketika komputer yang terbuang tersebut tadi di sini, tahu saya dalam bentuk timbal saya tadi di sini, itu masih bisa didaur ulang, masih bisa didaya gunakan lagi, sehingga paling tidak bisa mengurangi daripada yang namanya pencemaran lingkungan tadi di sini. Oke, mungkin secara konsep ideal memang yang disampaikan oleh Mas Inayah tadi itu yang kita inginkan. Tetapi kalau pembicaraan kita hari ini tuh sebenarnya begini, kita mau ngambil sisi kecil sumbangsih kita sebenarnya untuk penghematan energi gitu. Nah, kebetulan karena kami berdua itu ada di bidang IT, green computing itu spesifik ngomongin soal sumbangsih dunia IT, dunia komputer untuk membuat dunia ini lebih baik gitu. Nah, dari sisi mana? Yang pertama tadi dari sisi penghematan sumber daya energi dan macam-macam. Oke. Nah, kalau istilahnya green computing atau komputasi hijau ini sejarahnya dari mana sih sebenarnya? Kalau kita bicara pada green computing atau komputasi hijau ini dimulai dari Amerika Serikat pada tahun 1992 di sini. Oh, oke, 1992. Oke. Itu berhubungan dengan produksi-produksi yang diharapkan akan ramah lingkungan dan hemat energi tadi. Karena kalau berdasarkan dari data kita bisa lihat bahwa perkembangan untuk yang penggunaan energi saat ini dihubungkan dengan teknologi yang kita gunakan dan itu semakin meningkat penggunaan teknologi yang tersebut tadi di sini. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan lagi penghematan, maka energi kita akan habis tadi di sini, Mas. Seperti tadi yang Mas katakan ada fosil, batu bara tadi di sini atau yang lain-lain tadi di sini karena akan kita gunakan. Oke. Berarti tahun 92 di Amerika ya wajar lah kalau Amerika memulai gerakan ini kan. Iya, kalau lihat konsumsi energi mereka cukup tinggi, sedangkan lebih dari 40% sumber energi mereka kan belinya impor gitu. Jadi wajar kalau mereka melakukan ini. Oke, biarlah Amerika jalan. Jadi asal teman-teman tahu saja, di Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas Multidata Palembang, green computing ini adalah menjadi salah satu ciri khas fakultas ini. Jadi penggunaan energi yang baik sampai pada saat nanti implementasi di lapangan, praktikum dan macam-macam, filosofi green computing itu kita implementasi. Oke. Nah, kalau green computing tadi kita lakukan gitu ya. Kemudian mungkin yang kita ngomong green computing itu di masyarakat tuh sudah dilakukan, cuman nggak tahu aja kalau itu tuh green computing atau komputasi hijau. Nah, ada nggak istilah-istilah lain di persepsinya Mas Inayah soal green computing ini? Ada istilah lain nggak selain kita ngomong komputasi hijau atau green computing? Yang saya tahu ya orang sering menggunakan
green computing, Green atau computing, komputasi hijau. komputasi hijau. Sebenarnya tadi yang dikatakan Mas, yang saya lihat di lapangan, orang tuh sudah melakukan. Tapi terkadang orang tidak tahu bahwa ini adalah sudah termasuk pada green computing. Oke. Nah, saya ambil contoh tadi kata Mas, jadi kita bicara pada pemakaian komputer. Kita tahu bahwa ketika kita menggunakan komputer PC, itu kan kalau kita ambil contoh yang dulu lah sebelum tadi sini, itu kan besar daripada penggunaan energi atau wattnya. Nah, sekarang ini banyak orang beralih menggunakan dengan laptop tadi di sini, di mana energinya lebih kecil. Terus juga bicara orang mau bekerja mungkin lebih fleksibel dengan membawa daripada laptop tersebut dibandingkan dengan menggunakan daripada PC. Selain itu juga terjadi penghematan misal pada penggunaan monitornya. Kita dulu menggunakan monitor yang besar, Mas, ya. Mungkin merasa ya saya juga dulu kuliah itu tahun 92 pakai komputer. Kelihatan tua sih sebenarnya. Kelihatan tua ya, tapi walaupun di sini agak putih-putih. Ya. Di sini dengan menggunakan dengan monitor CRT atau dari YouTube tadi di sini ya. Sekarang berubah menjadi penggunaan dengan monitor layar datar tadi sini. Kita bisa bicara dengan penggunaan daripada LCD, linked crystal display, atau juga kita bicara pada LED dan emitting dioda tersebut, di mana di sini energinya semakin kecil tadi di sini, kecil tersebut tadi di sini. Cuman ya tadi terkadang untuk menerapkan green computing, menerapkan monitor yang kecil tadi, ketika kita punya monitor yang lama dan belum rusak, terus mau beralih ke yang dalam bentuk yang tablet tadi di sini, dalam bentuk layar datar tersebut, itu kan butuh biaya, Mas. Tadi di sini butuh investasi. Walaupun ya kalau kita lakukan perhitungan nanti kita mungkin di bidang Mas Wijang ya, kita bicara pada masalah biaya tersebut tadi di sini, bicara IT tersebut. Nah, itu kan akan bisa dikalkulasikan, dihitung. Bagaimana kita invest tersebut tadi sih. Taruhlah Masin kalau kita bicara ganti monitor yang tadi pakai CRT kemudian LED itu kelihatan gitu, artinya penghematannya kelihatan, tetapi kan ada aspek lain di IT itu yang orang lupa gitu. Tadi kan ketika ganti monitor yang CRT ke LED itu kan kita bicara hardware-nya gitu, atau CPU-nya yang makin lama size-nya semakin kecil. Tapi kan ada dua komponen lain yang kadang-kadang kita lupa bahwa dia juga punya sumbangsih nih untuk apa? Untuk penghematan energi. Yang pertama kita bicara software kan. Ya, kan sebenarnya di sisi software ini kan juga bisa kita lakukan penghematan, sebenarnya bisa kita lakukan ini. Oke, nah sekarang agak dalam nih yang software. Siap. Gimana caranya perilaku green computing atau komputasi hijau itu kalau kita implementasi di software gitu? Apa contohnya kita melakukan sesuatu itu, perilaku itu termasuk perilaku yang hijau gitu, perilaku komputasi hijau. Baik. Monggo. Kalau tadi kita bicara pada komputasi hijau, itu kan akan ada pada green untuk hardware, dan juga ada green untuk software. Green untuk hardware ini pun, green untuk hardware ini pun bisa kita bagi menjadi green in hardware atau green by hardware. Terus juga untuk software bisa kita bagi lagi menjadi software, ada green in software dan green by software tersebut tadi di sini. Kalau kita bicara tadi dengan Mas yang kita bicara pada software, kita bisa melakukan green by software. Saya ambil contoh dulu nih. Ketika kita menggunakan software yang untuk membantu kita untuk melakukan suatu kegiatan tadi di sini yang menjadi ramah lingkungan tadi sini, bantuan software tadi. Misalnya kita menggunakan pada paperless. Oh, artinya softwarenya dipakai sebagai alat gitu ya? Iya, Mas. Oke, lanjut. Software sebagai alat tersebut dari sini. Tadi kan saya katakan bicara software kan bisa software yang tadi green in software dan green by software tersebut. Nah, di sini kita ambil contoh dulu untuk yang software sebagai alat tadi di sini. Kita bicara pada paperless. Kita biasanya menggunakan daripada kertas tadi di sini. Yang sekarang ini kan orang sudah beralih dengan menggunakan dengan digital. Saya ambil contoh saja kalau dulu zaman saya kuliah catat kertas. Tapi jangan sering-sering ngomong zaman kuliah, kita zaman kelihatan kuliah, lebih tua. Betul. Sekarang kan. Kita ambil contoh dulu ketika kita bicara pada penggunaan daripada kertas saja, beralih kepada penggunaan yang digital, dari materi pindah kepada buat slide yang dimasukkan kepada e-learning. Terus juga biasanya dulu menggunakan buku-buku yang tebal. Sekarang bisa beralih dengan menggunakan e-book tadi di sini dengan jumlah buku misalnya 600 lembar, 1000 lembar. Kita bisa kalkulasikan bagaimana kertas yang 1000 lembar jadi kira-kira 2 rem Mas ya. 2 rem tersebut bisa kita gunakan dengan e-book yang hanya sekian
mega tadi di sini, penggunaan tersebut tadi di sini. Atau bisa juga dengan mengirim informasi tadi di sini yang kita gunakan kayak website. Atau orang bisa bertukar pikiran itu menggunakan daripada green tadi yang pakai software tersebut. Nah, sekarang kita bicara pada tadi Mas bilang bicara untuk yang softwarenya tadi, green in software. Berarti dalam software Tadi buy, sekarang in. tersebut di sini. Dimana di sini kita akan bicara bahwa ketika kita menggunakan software tersebut, kita akan buat dengan ramah lingkungan, dengan adanya penghematan data tersebut. Sambil contoh saja ketika kita bicara pada penggunaan warna. Warna kita bicara RGB, red, green, blue. Red, green, blue. Oke. Berdasarkan yang saya tahu yang ini ya. Wah, ketika kita bicara warna, itu warna yang energinya besar tersebut adalah energi warna biru tadi di sini. Sedangkan energi yang rendah tadi adalah energi yang berwarna merah. Tadi sini ya. Itu kenapa? Karena itu masuk kepada ilmu fisika, bicara pada pajang Planck tadi di sini. Terus juga di sini ketika sama contoh gini, kita bicara di warna biru dan merah. Kita bicara biru, warnanya tadi adalah energinya besar, merah rendah. Dan contoh ketika kita bangun aplikasi, terus kita gunakan background yang warna biru tadi di sini. Berarti kan akan ada proses daripada energi yang digunakan tersebut tadi di sini yang cukup besar tadi di sini. Ketika kita bicara pada warna tersebut tadi di sini. Itu kalau yang saya tahu ya. Kalau salah kalau yang dikoreksi. Ketika kita bicara 1 bit itu sama dengan 0,2 milijoule tadi di sini untuk bicara energi. Karena kalau kita bicara energi kan akan ada watt dan akan ada dengan joule tersebut tadi di sini. Itu sekitar 0,2 joule. Kita bisa bayangkan ketika kita bicara 1 byte itu 8 bit. Kita bisa lihat satu karakter dengan berapa byte tersebut di sini, Mas. Kita bisa kalkulasikan, kita bisa hitung. Ketika kita ngebuat suatu tulisan, kita lakukan proses penghitungan tadi. Itu kalau kita bicara pada tadi yang tadi sebenarnya sudah gabung, Mas ya. Tadi bicara warna yang biru, terus juga ketika kita nanti bicara pada penggunaan daripada huruf ataupun tulisan akan kita pakai tadi di sini, Dimana tulisan ini pun ketika kita gunakan dengan suatu huruf yang besar, fontnya size yang besar dengan size yang kecil tersebut. Kalau berdasarkan yang pernah saya coba, ketika Mas buat suatu tulisan dengan yang font misalnya 72 dengan Mas membuat dengan font yang tadi 12 ya. Kalau yang saya pernah lakukan, Mas ya, di sini sekali saya katakan tolong koreksi kalau saya salah. Tadi misalnya itu akan menyimpan suatu kilobyte yang lebih besar. Kalau kita bicara pada kilobyte, kita kembali pada hitungan daripada bit tadi. Berarti kalau udah besar byte-nya, berarti kan energinya akan besar tersebut tadi sih. Jadi kita bisa cara tadi dari warna, terus jadi daripada penggunaan huruf tersebut tadi yang green tadi di sini, Mas. Dan juga ketika pemilihan nanti ketika kita bicara pada aplikasi yang kita gunakan ketika kita bicara bangun aplikasi. Kan banyak ya, kita bicara misalnya Python, ada C++ tadi di sini. Itu ada suatu penelitian yang akan menunjukkan bahwa suatu program tuh mempunyai nilai yang rendah dibandingkan yang lain. Tapi saya mohon maaf nggak terlalu hafal dengan urutan tersebut tadi di sini. Tapi ada suatu jurnalnya yang mengatakan hal tersebut tadi, Mas. Nah, ini menarik, teman-teman. Artinya sebenarnya sumbangsih kita tuh bisa dimulai dari prinsipnya green computing itu kan mulai daripada saat mendesain gitu atau menentukan bahkan menentukan apakah warna dan huruf, ukuran, saya pikir ya bentuk huruf dan macam-macam itu ternyata berpengaruh terhadap konsumsi energi yang kita pakai. Mungkin ini lewat di kehidupan kita kan karena yang kita pakai itu kan unsurnya adalah unsur artistik yang kita inginkan kan. Kalau warna tuh ya tentu saja kita pilih warna yang atraktif kan atau warna yang soft gitu. Kadang-kadang berbanding terbalik, biru itu kan termasuk soft warnanya, enak di mata, ternyata punya konsumsi energi yang besar. Ukuran huruf tadi juga begitu. Ini perilaku. Kemudian ternyata di pemilihan software untuk ngedevelop atau membangun sebuah perangkat lunak ternyata juga punya urutan ya, punya pengaruh terhadap sumbangsih energi. Oke, kita udah dapet 3. Nah, gimana soal kan kita ini orang IT gitu. Kalau ngajarin teman-teman mahasiswa kita kan kita biasanya melakukan programming dan macam-macam. Nah, apakah ini agak dalam dikit ya. Apakah line of code atau jumlah baris di dalam pemrograman itu juga berpengaruh terhadap konsumsi sumber daya energi ya? Ya. Pertanyaan yang bagus ya, Mas.
Sekali dipuji. Karena saya kelewatan habis. Oh, gitu. Kalau bicara pada line of code itu juga termasuk. Oke. Kita bicara pada ketika kita bangun aplikasi, kita akan mencari suatu aplikasi yang efisien. Kalau tadi Mas bicara pada jumlah code, berarti kalau di sini dengan logika yang kita cari yang sudah baik, tapi di sini satu dengan menggunakan line code, anggaplah tadi misalnya 100 baris, yang satu lagi menggunakan dengan 120 baris dengan logika yang sama, yang efisien, maka yang akan lebih hemat adalah yang 100 tadi. Karena dengan banyaknya proses dari line code tersebut, maka akan banyak proses untuk proses daripada coding tersebut melakukan processing tadi, Mas. Semakin banyak dia proses, maka energi pun akan makin terserap tersebut tadi di sini. Karena kalau kita bicara pada penggunaan pada line code, itu pun akan bicara pada nanti pada algoritma kita gunakan. Algoritmanya juga pengaruh, terus juga dari panjangnya tersebut tadi di sini tersebut, terus juga nanti bicara pada penggunaan daripada banyaknya ruang memori yang akan kita gunakan. Terus juga nanti akan berpengaruh pada banyaknya waktu proses tersebut. Jadi ketika kita punya line code, efisiensinya sama, tapi proses yang satunya pendek, yang satu prosesnya panjang, maka yang panjang ini akan mengeluarkan suatu energi yang lebih besar dibandingkan yang pendek. Dan ini kan yang pendek tersebut. Nah, itu makanya ada istilah smell code dan macam-macam gitu ya, Mas. ketika kita bicara soal komputasi hijau. Ya oke lah, tadi jumlah panjang baris Mas Inaya sudah gamblang jelaskan bahwa makin panjang ya logiknya energinya makin besar gitu. Jadi satu baris itu kira-kira konsumsi energinya tuh 0,0002 watt gitu. Itu pernah dilakukan riset yang bagaimana konsumsi energi untuk line of code. Kemudian mungkin ada lagi umpamanya logika tadi disampaikan oleh Mas Inaya, penggunaan if yang terlalu banyak tentu saja mempengaruhi untuk ini ya, untuk konsumsi energi. Ada perilaku lain nggak yang di luar pembicaraan kita sebenarnya ketika kita melakukan komputasi, bisa bentuknya programming dan macam-macam, itu juga berpengaruh terhadap penghematan sumber daya. Ada yang lain nggak selain yang tadi kita sebutin? Selain kita bicara dari, maksud saya dengan warna, dan macam-macam. ada, Mas, sebenarnya. Apa itu? Di antaranya seperti misalnya ketika kita bicara pada security, keamanan. Tapi ini kalau kita bicara pada orang ngebangun aplikasi, itu kan terkadang suka lepas dari ngebangun itu sendiri. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan security ataupun keamanan daripada sistem yang kita bangun, itu pun akan butuh dengan energi. Saya ambil contoh ketika kita bicara dengan penggunaan misalnya MD5 128 bit, 256. Terus juga tadi di sini 512, itu kan energinya akan berbeda. Algoritma ya. Iya, algoritma MD5 dengan menggunakan bit yang digunakan. Dengan dimana di sini kalau kita bicara bit di sini kita akan menggunakan di sini adalah satu byte dari 2 karakter. Tapi secara umum satu byte itu bisa 1 karakter. Kenapa 2 byte di sini? Kenapa 2 karakter? Karena di sini akan menggunakan heksadesimal. Mungkin Mas akan tahu ya, karena Mas sering ngajari saya juga. Ketika bicara pada akan ada bit, biner, ada oktal, ada heksadesimal. Ya, karena Mas sebagai master. Tadi sudah bicara konsep. Jadi teman-teman sebenarnya di kita pun punya sumbangsih untuk ikut bergerak dalam proses yang namanya green computing atau komputasi hijau. Nah, kita ini kalau ini kita terapkan dengan baik, nah, kita di semester ini kita udah mulai project mata kuliah perilaku dan macam-macam udah kita atur ke arah yang berperilaku green gitu. Nah, kalau kita mengimplementasikan konsepnya green computing atau komputasi hijau, kira-kira kita punya benefit apa, Mas Inaya? Kita punya manfaat apa? Kalau kita bicara pada penggunaan daripada pemanfaatan atau melaksanakan daripada green computing atau komputasi hijau, Mas, di antara yang tadi ya, kita akan menciptakan suatu keadaan yang ramah lingkungan tersebut tadi. Dimana kita bukan hanya berpikir untuk kita saja, tapi berharap pada anak cucu kita pun masih menikmati dengan keadaan. Kembali tadi saya katakan ketika kita bicara pada emisi CO2, kita bicara pada carbon footprint gitu carbon footprint atau efek rumah kaca. Karena kalau kita bicara pada efek rumah kaca, itu yang berdasarkan saya tahu, itu bukan hanya kita bicara pada CO2, karbon dioksida, tapi juga akan ada NO2, nitrogen oksida, CH4, metana ataupun freon yang biasa kita kenal di sini ketika kita bicara pada kulkas tersebut tadi di sini, Mas, tadi sini. Jadi dengan kita melakukan satu penghematan tersebut tadi yang ditara dengan yang kita green computing, kita berharap paling tidak ya
emisi bisa berkurang. Tadi saya katakan kita akan menciptakan suatu keadaan yang ramah lingkungan tadi sini. Terus juga tadi di sini kita menciptakan dengan suatu keadaan yang penghematan energi, jadi bisa digunakan dengan lebih panjang. Terus juga akan ada penghematan biaya. Maksud saya gini, saya ambil contoh saja ketika kita bicara di rumah. Kita pakai di rumah, kita pakai listrik. Kalau di rumah mungkin nggak terlalu kelihatan Mas ya, karena kita di sini hanya menggunakan satu PC. Saya ambil saja misalnya penerapan pada green computing pada suatu perguruan tinggi lah, di mana biasanya satu lab akan ada 40 komputer. Kalau seandainya saja kita sudah punya tadi di sini anggaplah tadi 10 lab, berarti kan akan ada 40 komputer kita kali dengan 10 lab tersebut sudah akan ada 400 komputer. Dimana ketika kita melakukan contoh nih misal bahwa komputer yang kita gunakan masih dalam bentuk maaf ya Mas ya, PC dengan menggunakan layar tabung karena invest tadi kurang. Kita bisa bandingkan ketika kita mengubah dengan bentuk layar tadi, layar yang data tersebut pakai daripada LCD ataupun juga tadi kita menggunakan dengan yang LED tersebut, itu kan akan ada proses daripada pengurangan biaya penggunaan tersebut. Yang sering Mas katakan akan ada investasi tersebut pada infrastruktur yang kita bangun. Walaupun mungkin ya waktunya nggak akan mungkin sehari tanam langsung menghasilkan, tapi kita bisa lakukan penghitungan sekian jangka waktu tersebut dari sini kira-kira kembali nggak kita gunakan. Jadi biaya, penghematan, terus juga kita ramah lingkungan. Terus juga tadi di sini ya biasanya yang saya tahu kalau udah pakai elektrik yang atau elektronik yang menggunakan dengan label untuk penghematan tersebut, dia tuh agak lebih panjang umur Mas yang tahu. Itu semua benefitnya ya. Iya. Ini kan dunia ini harus adil. Ketika ngomongin soal keuntungan ya kita juga harus ngomongin soal mungkin ya kesulitan ya, kita nggak bilang kerugian ya. Apa yang paling jadi tantangan ketika konsepnya atau green computing ini kita implementasi gitu? Apa yang jadi tantangannya kira-kira? Kalau kita bicara pada green computing atau komputasi tadi di sini, itu kan kelihatannya bahwa suatu hal yang mudah. Tapi sebenarnya ya tidak bisa kita bicara dengan green computing tersebut tadi itu dengan mudah. Kenapa? Karena ketika kita mau menggunakan perangkat atau alat green computing itu biayanya mahal. Itu dari segi biaya Mas. Untuk penerapan tadi Mas kita beralih tersebut. Kesulitan tadi itu biaya yang mahal. Terus juga apakah SDM kita mengerti ketika akan kita gunakan green computing? Ya paling tidak solusinya kita bisa lakukan literasi tentang green computing tersebut tadi sini. Saya ambil contoh gini aja. Ketika kita pakai lab, ternyata di sini misalnya yang menggunakan tersebut tadi sini ya misalnya dalam artian nggak peduli atau kurang paham dengan green computing. Ketika habis pakai komputer dibiarin aja man. Ketika dibiarkan menunggu misalnya tadi sampai ada petugas yang akan mematikan tersebut. Kita bisa hitung kalau seandainya terjadi proses pergantian jam dalam waktu misalnya sekian menit atau mungkin nanti akan ada penggunaan komputer itu di lab itu sekian jam kemudian, itu kan berarti akan ada pemborosan tersebut. Berarti di sini ya energi terbuang, biaya akan terbuang. Jadi SDM pun perlu paham. Dan itu pun bukan juga saya katakan kira-kira yang membuat sulit ketika kita melakukan yang namanya green computing atau komputasi hijau. Berarti lebih banyak di sisi faktor perilaku ya kelihatannya yang akan jadi tantangan ketika kita mengimplementasikan green computing. Mungkin pertanyaan terakhir. Saya tahu Pak Inayah bisa menerawang masa depan gitu. Tapi how about this green computing? Bagaimana masa depan green computing di masa mendatang? Is it worse or something worse atau apa nih untuk masa depan? Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya bahwa green computing ini akan tetap diperlukan ke arah masa depan. Kenapa saya katakan diperlukan ke arah masa depan? Karena melihat daripada perkembangan teknologi dan penggunaan perangkat yang semakin tinggi, maka pasti akan menimbulkan banyak penggunaan energi listrik. Ketika tadi di awal kita sudah katakan energi listrik semakin naik, maka akan terjadi pada emisi untuk CO2 karbon tersebut di sini atau efek rumah kaca. Sebenarnya kalau kita bicara pada emisi CO2 tersebut bukan hanya pada teknologi tersebut Mas. Karena yang terbesar sebenarnya penyumbangannya bukan daripada teknologi. Yang terbesar itu adalah berdasarkan daripada transportasi yang saya tahu tersebut tadi di sini. Kalau kita mau bicara pada
emisi tersebut. Oke, teman-teman, pembicaranya sebenarnya mau lebih panjang, cuma teman-teman saya di studio sudah ngingetin, kami tidak berani karena pada pemilik MDP TV juga ada di sini nampaknya, jadi kami nggak boleh terlalu lama. Siap. Ada hal yang kami simpulkan. Yang pertama, sebenarnya kita punya peran masing-masing untuk melakukan penghematan energi. Bisa dilakukan. Nah, kalau spesifik di Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa, kita mengatur kegiatan ini sampai dimulai dari tata perilaku, tadi ke lab dan macam-macam, itu nanti akan disampaikan ke teman-teman yang ada di lingkungan Universitas Multidata Palembang. Kemudian kita mulai melakukan revolusi mental kita. Kalau Pak Jokowi kan ngomong revolusi mental kita, karena kalau di IT itu, kita tuh ngejar efisiensi. Ngejar yang penting tuh hasilnya sempurna. Padahal kadang-kadang kita lupa bahwa kesempurnaan itu kadang-kadang menghabiskan energi gitu. Maka kita akan lakukan di situ. Oke, saya pikir hari ini cukup. Pembicaranya menarik. Sebagai teman lebih dari 22 tahun, tentu saja 1 jam atau 30 menit nggak cukup untuk kami berdua. Kami akan ketemu nanti di topik yang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Good morning IT. Selamat pagi semuanya. Halo MDP People, saksikan Business Review yang akan membahas koperasi dan UMKM membantu perkembangan ekonomi bersama dengan Ibu Usnawati besok pukul 9.30 live hanya di YouTube channel MDP TV. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.